tadi udah gak punya bikin gitu toh. Ya sudah aku bikin temen aku kecil. Apa tahu aku belum bisa ya aku suka ini ya teman aku sekolahnya aja aku namanya Gat bis tahu lah intinya ke teman aku udah lah mana dong bim bim babi babamu kayak ubi tutulala bim bim bababi babamu kayak ubi tutulala. Ini adalah waktu yang tepat untuk ngobrol serius tentang gangguan-gangguan di besi. Dia turun, dia naik, diceritainnya sama Via pagi itu apa yang dialami berbahaya, mulai dari suara orang naik tangga tiap malam, orangnya gelap, sampai hantu anak-anak yang main di ruang TV semua diceritakan sama siapa kan. Awalnya Jun ini masih mencoba bersikap rasional. Dia mengira semua itu hanya mungkin sugesti yang mungkin kamu kecintaan gitu. Tapi makin aku bercerita nanti ekspresinya si harusnya aku suka itu ya. Ada ragunya seolah ada bagian dari dia yang mulai nggak bisa lagi jelaskan semua itu. Ya salah. Dari ceritanya siapa Aku dari pakai cerita si Nah dari aja situ sih lebih cakep gitu rambutnya. Kau tahu juga aku nggak pernah suka kayak ini. Itu aku begini dia ngerasain kayak ini. Dia turun, Juga dari dia dulu ngerasain naik, ini. Itu ibu ya. Aku nggak lagi tidur itu kalau sadar kok itu cakep kan, sama warna ungu matanya, cakep. Di pikiran kami, nah kami harus mencoba memikirkan langkah apa yang harus kami ambil. Kami anak kecil di situ ya kan. Aku tahu kan berapa. Kami coba cari solusi enaknya gimana ya. Mana ya tapi sama-sama bingung. Dia udah lebih tinggi guys dari aku. Aku sama masih kecil. Biaya juga lagi ya kan. Iya. Betul kayak gitu dong. Enggak atuh. Ya udah lah. Terima aja. Enggak mau ya harus kita jalani. Betul lah kamu. Meletus balas hijau dari hatiku sangat nih temen aku Salwa. Iya aku sedang juga kayak gitu. Aku sampai itu aku udah 6 tahun temen aku udah 7 tahun. Dia masih TK sama aku. Dia temen aku ikhlas kita lagi bobo. Gangguan itu malah berhenti dengan sendirinya. Suara orang naik tangga, suara orang teriak, ketinggian, suara anak di bawah, di atas. Dan hari-hari mereka pun berjalan dengan tenang setelah mereka ikhlas. Dan sampai saat cerita ini dikirim, Via sama keluarga udah bagus selamatnya. Ya ada tinggal di mes yang ada di Jerman. Sampai saat ini mereka masih tinggal di sana Pak ya. Dan sebenarnya juga jadi cepetnya. Oke. Temen aku nggak pakai itu, jadi aku juga enggak. Aku juga nggak pakai lah. Bagus aku mau pakai ya. Oke, nanti kalian boleh pakai skin aku. Oke, teman-teman. Michan. Michan. Hai, Nani Daski. Sukomita. Nata. Dia turun, dia naik gitu.
Jadi di sini Mas ada Pel. tempat ditulis. Kalau pendidikan menurut kalian ya, kalau ada Yalah, anak umur apa 4 yang tahun kau tidur di sebagai lumpur? sosok ibu yang padahal sudah tidak ada, Iya, berdiri tadi di aku samping kejadian sosok tangga, itu kira-kira ada anak balon-balon hanya berguna. dapat imajinasi seorang anak atau sebuah apa ya keringan. Wih. Karena cerita yang akan kamu bacakan ini bukan cuma soal cerita sebuah rumah angker karena pemilik rumahnya pernah meninggal di situ, tetapi ada yang lebih mengerikan di dalam rumah tersebut. Jadi cerita ini ditulis Cuk. oleh orang Ih. asli, di mana waktu itu ceritanya dia Betul bekerja deh. sebagai ART, Ya. asisten rumah tangga atau Takut. dia bilangnya sih pembantu harian gitu kalimatnya ya, di sebuah rumah yang ada di sebuah tidur. komplek perumahan lama. Aku Rumah di itu mana lama, tidur? tapi kelihatannya tidak Di terurus karena rumput. memang di perumahan lama juga banyak cacat beberapa musam tuh yang bahkan Sudah sih, beberapa rumah juga Papa. pernah dijual dari tempatnya tidak terawat. Asmi Kok sendiri tidur waktu di itu baru lulus SMA, ibunya juga seorang ART dan Asmi sendiri kesulitan katanya waktu itu nyari pekerjaan untuk lulusan SMA. Jadinya dia Kok bobo memutuskan aja untuk di mana jadi ya? ART aja sementara waktu. Sebenarnya awalnya Kok dapat tawaran kerja di rumah sakit, langsung aku kepagian ya. Ah, udah. dan biar Asmi juga ada kerjaan, jadilah Asmi yang kerja di Tempat sana. baju Datangnya kok cuma ya. setiap hari, seminggu hanya 3 Aku- kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 8 pagi sampai kira-kira jam 4 aja. Pemilik rumahnya sendiri itu bernama Panakula. Ya menurut Asmi, beliau itu baik banget. Dah, Itu bapak yang sopan, lama ramah, cari. nggak senyum. Sampai-sampai sarkas sama para tetangga di sana juga kalau pas-pasan sama Panakula itu Mana takut di ternyata. sini? Atau mungkin orang-orang juga pada simpati kali. Kayaknya Karena Panakula ini kan udah hanya ya. berdua dengan anak perempuannya aja sih Baju yang bernama sekolah. Raya berumur 4 tahun. Perkara Ya, istri bajunya Panakula nggak ada. memang meninggal setahun Masih sebelum tidur, Asmi bekerja Nek. di situ. Ya, Asmi dengar-dengar dari Saka, Aku istrinya aja Panakula itu benar mengakhiri kesel hidupnya dengan sama cara aku. ganjil diri di dalam Aku kamarnya kalau sendiri ganti berdua. baju. Karena waktu itu saat angkot juga Aku pada mau bantu makan. mengangkat jenazah dari istrinya Panakula. Terus aku Nah, mau dari situ ingin banyak bermain. gosip-gosip dan rumor-rumor yang beredar. Gimana? Itu tetangga sekitar sebelum nikah. Takut. Istrinya Panakula atau ibunya Raya berarti ya, sikapnya memang juga drastis. Ya awalnya sering bergaul dengan ibu komplek gitu kan, ikut arisan, senam bareng segala macam. Tahu-tahu jadi pendiam, terus kayak sering bicara sendiri gitu loh. Pada untuk soal apa sebab atau malam-malam pada nanya. Bobo aja dah. Sama ya. Iya ya, bisa dari ulang ya. Itu juga bilang katanya pernah melihat ada seorang pria keluar dari rumah Panakula itu malam-malam, terus kayak sekilas-sekilas mencurigakan macam kayak maling. Sampai mohon maaf ya, tipis di halaman depan rumah Panakula. Nah di situ warga langsung mengkait-kaitkan hal tersebut kalau jangan-jangan pria itu tuh semacam raja apa ya, ngebak yang hitam untuk mengangkat keluarganya Panakula terus kena istrinya. Ya cuma setiap kali ditanya mengenai hal tersebut, Panakula selalu menjawabnya kayak alah nggak ada gitu-gitu, istri saya ini hanya depresi itu aja. Ya akhirnya karena almarhumah bilang aja ya, dan Panakula ini orang baik gitu. Jadi semua orang akhirnya memilih dia, nggak terlalu membahas hal tersebut lebih luas lagi. Semakin berjalan kita doakan saja istrinya Panakula tenang dan jadi pada respect juga sama Panakula yang membesarkan Raya sendirian dengan statusnya juga masih bekerja pasti kan sibuk repotan. Jadi dari tetangga-tetangga juga yang pada nyarinya sampai bantuin dari ART, dari kenalan para ART mereka gitu. Itulah awalnya dia. Lalu kita lanjut baru mau infonya kalau kayaknya video tuh Sukiyaki kemarin baru ada yang beda up tuh. Yang belum nonton habis ini boleh klik kayaknya video tuh dia. Atau yang mau join juga bisa Sebelah sana. di bawah buat yang Iya, mau aku lanjut. bobo di sofa. Aku di Hari sini. pertama pokoknya asik Aku bekerja cuma di rumah di Panakula. sini. Dia langsung merasa rumah itu aneh banget. Bukan karena faktor perkara yang mungkin namanya Panakula kan bapak-bapak sibuk kerja gitu kan sama ngurus anak, jadi nggak pegang gitu urusan rumahnya. Tapi memang karena aura rumah. Nah, memang kalau di sana ceritanya kan sore yang ibaratnya masih terang. Tapi entah kenapa dari dalam rumah itu terasa redup gitu. Waktu pertama kali dia ketemu sama Raya, dilihatnya ini si Raya lagi duduk tuh di lantai kamarnya, gambar tuh ini gambar dengan rayonnya. Ternyata Raya ini kok anaknya sangat pendiam, nggak rewel sama sekali dan nggak banyak nanya juga kayak bocah kebanyakan. Soalnya jujur ya kata si Asmi, awalnya dia menerima pekerjaan Aku cari tersebut, bunga. hal yang dipikirkan atau ditakutkan itu adalah bisa kayak dia menghadapi anak kecil yang mana anak-anak di sekitar rumahnya si Asmi katanya pada bangor-bangor banget tuh bocah-bocah kayak bikin senewan begitu kan pusing duluan ngadepinnya. Ternyata pas ketemu dan kenal sama si Raya ini, kok ini anak benar-benar pendiam baik gitu yang sebenarnya membuat Asmi lega tapi khawatir sekaligus. Lega karena si Raya ini bukan bocor agung, tapi Dah, bobo khawatir aja. juga karena kok si Raya ini terlalu dingin dan kata-katanya kayak
Macam kayak orang dewasa yang pikirannya di tempat lain gitu. Jadi kalau diajakin ngomong, si Raya nggak akan langsung respon. Dan yang membuat si Asmi lebih khawatir lagi adalah gambar-gambar yang dibuat sama si Raya. Hampir semua cuma pakai kerayon hitam sama merah doang, beda sekian banyak warna kain dan gambarnya itu udah kasihan nyonya. ya, jadi pas Iya, udah. ini sih, ada yang jawab dengan suara datar, mana tanpa ekspresi. Kayaknya kasihan. Terus kalau yang Kok bisa langsung bermain sih? ini orang hampir, tapi jawabannya gitu. Ya pas Asmi Makanya juga, kata aku. ya memang ya sampai di film-film soalnya ada sehari gitu kan. Ya cuma Seru awalnya banget pikir Asmi deh. ini hanya imajinasi seorang anak aja kali ya mungkin. Raya kan suka nonton film-film vampir kali. Beberapa hari dia kerja di sana sebenarnya berjalan cukup biasa aja. Pokoknya Asmi pulang sekitar jam 4 tuh atau ya jam 5 lah paling mentok ketika Panakula ini masih biasa dari. Jadi sebelum adanya Asmi, Panakula ini masih kerjanya WFH. Tapi belakangan dia udah harus WFO lagi, makanya akhirnya masuk kerja sampai Asmi. Nah Asmi ini datangnya tuh pagi-pagi ketika Panakula mau pergi kerja dan pulang saat Panakula Di sini ada apa ya? Dimana kerjanya Asmi di situ sebenarnya beres-beres satu hotel, cuci baju sama jagain Raya. Dia nggak masak ya. Sampai suatu pagi nih, waktu Asmi datang seperti biasa sekitar jam 8 pagian. Begitu dia masuk rumah, Wah, matanya aku langsung suka. berhenti karena di lantai dia melihat ada bercak darah kecil-kecil kayak tetesan gitu, gengs. Gak banyak sih, tapi jelas warnanya. Asmi pikir si Raya ini mungkin terluka kali ya sampai darahnya itu netesnya. Jadi dia buru-buru ke kamarnya Raya untuk ngecek. Ya. Tapi dia ternyata itu orang masih ikutan ke Asmi. Dan diperhatikan lagi tubuhnya bersih kok nggak ada luka sedikit pun. Nah pas Asmi lapor ke Panakula, dibilang katanya oh mungkin itu kucing bawa tikus masuk kali rumah sini soalnya sering kemasukan binatang iya dijawabnya begitu santai aja dan makanya Asmi menanggapinya juga oh begitu ya salah aja deh saudara-saudaranya. Namun ternyata keanehannya nggak berhenti di situ aja. Perkara hampir setiap pagi saat si Asmi masuk rumah, selain dia beberapa kali sering menemukan bercak darah seperti itu ya, tapi di tempat yang berbeda-beda, kadang di dapur, kadang di atas tangga, kadang tempat di depan pintu kamarnya Panakula. Tapi yang lebih mengganggu adalah di tangan belakang tuh sering banget ada bangkai hewan, mulai dari kucing, burung, bahkan ada seekor sedangkan masih ada yang tutup. kondisi bangkai tersebut Tapi itu aja lah. sangat Seru tuh banget. Ya. habis kayak gitu. Yang rasa sederhana sih, terutama waktu dia nemuin batu kecil yang sering banget. Kan dia heran ya, kok kucing emang ada luka gitu banyak makanan kayak gitu. Dan rupanya emang semua orang sama si Asmi Sampai jatuh. pada suatu sore waktu dia lagi siap-siap mau balik itu bukan karena belum pulang, dia mau pamitan sama Raya di kamar. Nah Yuk, pas main. dia masuk Raya lagi tiduran itu kan di lantai menghadap ke kasur terus kayak bisik-bisik kalau kasur. Awalnya Asmi kira kita lagi ngapain sih? Ayo Tapi itu main. Raya membuat si Asmi merinding. Masa si Raya ini Mama jangan keluar dulu nanti vampirnya lihat. Ya si Asmi langsung masuk kamar sebenarnya hampir apa sih Dah. saya mungkin kayak kaget yang lihat atau Asmi datang. Seru di bawah dulu. Aku Aku ngelapis. nanti hampirnya keluar. Asli cukup bingung dengan maksudnya Raya nih. Jadinya dia balik bisik-bisik lagi. Ya udah, mbak Asmi pulang dulu ya. Kamu Aku tuh yang kan ini. Asminya. Dan Raya disitu ngaku, ya nggak apa-apa. Tiap malam mama jangan Ayo. dan sejak saat itu kata vampir mulai menghantui pikiran Iya. dia. Apalagi kan kegiatan sama bangkai-bangkai binatang dan alam belakangnya pada kering semua dan memang pasti perhatian selalu ada buka gigitan di bagian lehernya. Macam kayak gigi takir. Dan tadi apa iya aku pernah Tunggu aja ya. vampir begitu atau vampir. Nah kebetulan ya waktu itu lagi zaman-zamannya ada berita atau rumor memang ada vampir di Depok, kalian tahu nggak? Yang sebenarnya kan kita dengarnya konyol ya macam lah apa aja ada di Depok. Mau vampir sampai ngepet ya. Tapi gara-gara si Asmi kepikiran dulu dia sampai nanya ke satpam kayak papanya nggak sih dengar atau mungkin dari laporan dari warga tentang vampir di komplek ini. Yang ada masih Raya yang diketahui sama si satpam kayak apa sih ngomong vampir dikata halu kamu percaya sama kata bocah. Tapi ternyata ketakutannya Asmi menjadi nyata. Dimana waktu itu Panakula memang harus pergi ke kota gitu semalam doang dari hari Sabtu Minggu. Jadi Asmi diminta untuk menginap buat jaga Raya, mau aja. Awalnya si Asmi menolak tahu karena kan dia memang takut yang mengalami di rumah itu, apalagi nggak ada Panakula sebagai pemilik rumah. Ya takutnya itu lebih ke takut terjadi apa-apa nanti dia disalahkan gitu, ada benda hilang atau gimana. Tapi melihat Raya sendiri ya Asmi juga nggak tega. Akhirnya ya udahlah semalam doang kan gitu. Dan itulah pertama kalinya si Asmi berada di rumah tersebut sampai malam hari. Dan ternyata suasana Tunggu. karena perumahannya itu di dalam klaster ya, jadi ada suara Tempat. kendaraan yang bising atau Bye dulu ya. alarm,
sampai lanjut part 2.